Baik, Bapak Ibu, kita sampai ke pertemuan 43 tanggal 18 Oktober 2023. Surat Al-Baqarah kemarin khatam, tinggal kita ada penutupannya nanti. Kemudian kita lanjutkan dengan surat Ali Imran, insya Allah. Kita berdoa dulu, semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah, ilmu yang kita pelajari benar-benar bermanfaat dunia akhirat kita. Ala hadhin niyya kulli niyatin salihah li ridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra summa ila Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu sirra summa ila hadratin jamil masyayikhina jamil wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ke penutup surat Al-Baqarah, Bapak Ibu. Ini kata-kata penutupnya ya. Kalau ayatnya udah kita bahas kemarin. Wahai pengikut Nabi Muhammad SAW yang selalu menuju tauhid zat, semoga Allah melapangkan dadamu dan memudahkan urusanmu sesuai dengan potensi dan kemampuanmu. Engkau harus mengambil untuk dirimu sesuatu dari surat yang mengandung seluruh perintah agama dan berbagai tingkatan keyakinan ini. Pertama-tama, singkirkan kemelekatanmu dari dunia dan segala isinya. Segeralah berpaling dari kenikmatan dan syahwat dunia yang melenakan dan menghadaplah dengan wajah hatimu untuk mengesahkan Tuhanmu. Seraya membuka apa yang ada di dalam dadamu, yaitu gudang kemurahan hati dan simpanan kedermawanannya, sambil menghindarkan ahwal dan amalmu dari hal yang tidak berguna untukmu. Ini pesan pertama dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Bapak Ibu, setelah membaca surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah singkirkan kemelekatan dari dunia. Kita hidup di dunia, tapi hati kita nggak di dunia, gitu ya. Jadi boleh pegang uang banyak, punya istri cantik, punya anak-anak yang baik-baik, yang lucu, tapi hati kita harusnya tidak melekat pada mereka itu semua. Mereka ada, alhamdulillah kita syukuri, tapi mereka pergi pun kita harus rela, harus ridho, Bapak Ibu, karena memang dunia ini semuanya akan pergi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua di dunia ini akan sirna, akan pergi, akan fana, termasuk diri kita sendiri. Yang abadi hanyalah wajah Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Jadi harus mulai, Bapak Ibu, menyingkirkan kemelekatan dari apapun yang ada di dunia ini, ya, baik uang, jabatan, keluarga, bahkan diri kita sendiri, ya, nafsu dan ego kita sendiri. Kita harus mulai apa,
bukan mengabaikan tapi tidak terlalu melekat ya. Ada kita syukuri, nggak ada pun kita syukuri gitu loh. Jadi nggak kita gandolin. Itu pesan pertama dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Demi apa? Demi mengesahkan Allah. Demi hanya melekat sama Allah. Tidak melekat sama apapun kecuali pada Allah. Itulah hakikat dari la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud selain Allah gitu ya. La ilaha illallah itu ada beberapa level. Level pertama ya sekedar tidak menyembah selain Allah. Level kedua tidak hanya menyembah, kita juga tidak mencintai selain Allah. Nantinya apa? Ya tidak melekat dengan apapun. Kita bisa punya apapun tapi tidak perlu melekat dengan apapun. Dengan pasangan, dengan anak, dengan jabatan, dengan uang, dengan diri kita sendiri bahkan. Kita nggak perlu melekat, kita hanya melekat sama Allah. Itu hakikat dari la mahbuba illallah. Tidak ada yang kita cintai selain Allah. Sampai nanti pada level ketiga, la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud, tidak ada yang nyata. Semua ini semu, yang nyata hanya Allah. Jadi hilang semua. Fanaun fillah, bakoun billah. Jadi kita ini fana di dalam Allah. Jadi hilang diri kita semua ini karena berhadapan dengan Allah, sehingga kita diizinkan untuk abadi bersamanya. Fanaun fillah, bakoun billah. Itu Itu pesan pertamanya Bapak Ibu dari Syekh Abdul Jailani ketika menghatamkan surat Al-Baqarah ini. Yang kedua, hindarilah perkawanan yang merugikan dan menyesatkan. Berusahalah untuk mencapai tangga-tangga tauhid serta pendakian tajrid dan tafrid serta menjauh dari apapun selain al-haq yang merupakan sebab kemajemukan dan keterbatasan. Jadi yang kedua, harus menghindarkan diri dari pertemanan yang tidak mendukung kita untuk menuju Allah. Kenapa? Karena kita akan menjadi seperti teman-teman kita. Gitu. Karena teman, sahabat, orang-orang dekat kita itu ya akan menghabiskan waktu kita bersama mereka. Kalau mereka tidak membawa kita semakin dekat sama Allah, ya kita akan menjauh dari Allah. Lalu yang ketiga, hiruplah semilir kedamaian dan aroma kesuciannya. Rasakan kenyamanan dengan nafas dan rahmatnya. Ungkap rahasia-rahasia rububiyah dan cari petunjuk dari keindahan hidayah dengan mengikuti perintah Nabi yang tercipta dalam wujudnya. Yang ketiga adalah kalau kita sudah bisa menghilangkan kemelekatan dengan apapun selain Allah. Yang kedua, mengelilingi diri kita dengan teman, sahabat yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Yang ketiga, maka kita akan bisa menikmati keindahan iman, keindahan ibadah, keindahan tauhid, keindahan cinta padanya. Dengan mengikuti perintah Nabi, Nabi yang diutus kepada seluruh makhluk menjelaskan petunjuk yang tertuang dalam kitab yang diturunkan pada beliau. Kitab yang menghimpun semua isi kitab-kitab terdahulu berupa hukum, nasihat, ibroh, simbol, dan isyarat yang ada pada darinya. Kitab yang diturunkan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang bingung dengan cakrawala wujud dan tenggelam dari arus lautan ihsan dan kemurahannya. Di berikutnya perlu mendalami Al-Quran. Kitab ini ya Bapak Ibu. Nah di dalamnya ini komplit. Ya ada perintah berupa syariat, ada pelajaran-pelajaran, ada cerita-cerita yang memberikan pelajaran, bahkan ada simbol-simbol rahasia gitu. Yang hanya bisa kita ungkap ketika kita bisa menyelami dimensi-dimensi yang lebih dalam dari Al-Quran. Seperti yang kita baca kemarin, Bapak Ibu, ada banyak hal yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kita belum memahami itu. Jadi istilah-istilah tasawuf, istilah-istilah batiniah yang itu banyak yang kita belum sampai ke sana. Tapi tidak apa-apa, kita baca aja. Mudah-mudahan dari hari ke hari kita dikaruniai ilmu oleh Allah untuk bisa mengungkap rahasia-rahasia batin itu. Karena itu, wahai murid yang hendak menempuh jalan kebenaran, hendaklah engkau berpegang kepada kitab ini. Kitab yang tidak ada keraguan dalam petunjuknya bagi orang beriman.
pada yang gaib, al-huwiyahnya kediaan yang gaib, dan senantiasa menghadapkan hati padanya. Palingkan seluruh tekad dari segala yang menyibukkanmu dan lupa kepada Tuhan. Senantiasa arahkan pikiran kepada maksud dan tujuanmu. Biarkan dirimu memperhatikan hakikat, makrifat, hikmah, hukum, kisah, dan peringatan dalam kitab ini. Karena tidak ada satupun huruf dari kitab ini yang bukan wadah dari makna yang tak terbatas. Sungguh tidak ada kebatilan di dalamnya, baik dari depan maupun belakang, wahyu yang diturunkan dari yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Maka pada saat membaca Al-Quran, engkau harus menyucikan lahir dan batinmu dari seluruh kebutuhan kemanusiaanmu. Lawazim basoriyah, sehingga engkau gaib dari dirimu, identitas dan keadaanmu fana, dan Tuhanmu membuatmu bicara dengan ucapan dan kalamnya. Ketika keadaan ini telah tertanam kuat dalam dirimu, menjadi akhlak dan perangaimu, niscaya engkau akan mendapat anugerah dari bacaanmu itu. Jadi ya Bapak Ibu, Al-Quran ini tidak hanya satu lapis pemaknaan. Di dalamnya terkandung berlapis-lapis pemaknaan. Ada makna lahiriah, ada makna batiniah, ada makna rahasia yang hanya bisa diungkap, dipahami oleh orang yang memang diberi anugerah ilmu itu oleh Allah. Jadi ada bahkan ilmu yang hanya dikasih sama Allah ketika kita sudah menjalankan isi Al-Quran. Ketika akhlak kita akhlak Al-Quran, ketika perangai kita, perbuatan kita udah mencerminkan Al-Quran, baru disingkapkan ilmu rahasia yang lebih dalam oleh Allah. Ketika membaca, janganlah engkau lalai dari isyarat dan mendalam riwayat dan diroyahnya. Ketika hatimu telah bersih dari segala rintangan dan batinmu telah lepas dari segala halangan, niscaya engkau akan mendapatkan bimbingan dari Al-Quran sesuai dengan yang telah Allah tetapkan bagimu dalam ilmunya. Dia maha kuasa atas segala yang dia kehendaki, sehingga engkau berhak dan layak dikabulkan olehnya. Amin. Sekarang Bapak Ibu kita buka surat Ali Imran halaman 246. Ini kita masih membaca pembuka surah. Jadi di tafsir ini di tiap surat itu ada pembukanya, ada kalimat-kalimat pembuka dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan ketika selesai surat dibaca, ada bacaan penutupnya. Tadi itu penutup surat Al-Baqarah, sekarang adalah pembuka surat Ali Imran. Tampak jelas bagi orang-orang yang mendalam ilmunya, yang merenungi kata-kata kitab-kitab yang diturunkan dari sisi Allah ini terkait penyucian lahir dari segala kekeruan manusiawi atau basoriyah, dengan kesamarannya yang menyucikan batin bagi para pemilik tekad yang benar, ulul azaim as-sohah, dari segala waham dan hayalan rusak yang menghancurkan perjalanan menuju keesaan zat dan huwiyah yang mengalir di semua manifestasi sesuai dengan keberbilangan tajaliyat Allah yang disebabkan oleh sifat-sifat dan nama-nama zatnya. Bahkan tirai inzal itu penurunan wahyu, ilham dan sebagainya dari hadirat Allah. Inzal ya. Irsal, pengutusan para rasul oleh Allah, dan wahyu bagi para nabi serta segenap ilham dan irhas yang muncul di hati para waliullah yang ikhlas tak lain hanyalah untuk mengingatkan. Satu, pertama, bagaimana meluasnya inbisat bayangan ilahi yang membentang di atas alam semesta ketiadaan, tobiat al-adam, yang berhadapan dengan wujud dan siap menerima pantulan pancaran sinarnya yang melimpah seiring dengan tajaliyat keindahan jamaliyah dan keagungan jalaliyah Allah. Yang kedua, bagaimana hubungan kuat antara bayangan-bayangan adlal, Zil itu jamak dari adlal, bayangan, karena Allah adalah cahaya sejati dan semua yang selain dia hanyalah bayangan semu.
dan pantulan al-ghair yang terbatas dengan al-mabda al-wahdani yang merupakan keesaan zat al-wihda al-dzatiyah yang sama sekali tidak mengandung keberbilangan di dalamnya melainkan sesuai dengan sifat-sifat dan tajalinya sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah ketika dia menjelaskan tentang zatnya sendiri yang terhindar dari segala bentuk kemajemukan. Katakanlah, dia Allah yang Maha Esa. Al-Ikhlas, ayat surat Al-12 ya. Kemudian, Qul huwallahu ahad ya. Dan dia berfirman mengenai keberbilangan yang menjadi konsekuensi dirinya. Setiap hari dia dalam tajalli. Ayat 29. Dan Allah berfirman tentang hubungan kuat antara bayangan-bayangan dan kembalinya kepada keesaan. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Surat Hud ayat 56. Allah juga berfirman dengan menggunakan bahasa bayangan. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami kembali. Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Surat Al-Baqarah ayat 156. Dan Allah berfirman kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali. Surat Al-Anbiya ayat 93. Dan Allah berfirman sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Surat Al-Ghaziyah 25. Dan masih banyak ayat dan khobar lain yang mengabarkan masalah ini, termasuk sekian banyak penyaksian atau syuhud dan ketersingkapan atau kasyaf ruhani yang muncul dari para wali yang telah ditunjuki Allah akan tanda-tandanya. Ketika insan kamil atau manusia paripurna siap menerima manifestasi semua sifat ilahiyah dan dirinya layak menjadi khalifah dan wakil ilahi di dunia, Allah lalu menurunkan dari hadiratnya kepada insan kamil sebuah kitab yang mencakup semua yang sudah ada dan akan ada, baik yang basah maupun yang kering, dan mencakup setiap detail dan hal-hal yang sangat kecil sekalipun. Sebagaimana telah dinyatakan Allah di dalam kitabnya, tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitabnya yang nyata, atau Lauhul Mahfud. Al-An'am ayat 59. Allah menyatakan tentang kitab yang menjelaskan ayat-ayatnya, yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Surat Al-Fussilat ayat 42. Oleh sebab itu, seseorang penempuh jalan kebenaran harus berusaha sekuat tenaga untuk menggali kedalaman sirnya yang terpendam di relung-relungnya serta menyelam ke dasar samudranya sehingga ia dapat meraih berbagai manfaat mutiaranya. Sehingga mencapai makom al-tahalluk bi ahlakillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Tahalluk bi ahlakillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Sehingga ia pun memiliki sifat yang layak bagi kedudukan sebagai khalifah dan wakil Allah di dunia yang berhak atas berkah firman ilahi. Demi semua itulah Allah berfirman kepada Rasulnya yang merupakan makhluk dan manusia paling sempurna, Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai berkah dari ayatnya dalam ayat-ayat berikut ini, yaitu surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, 'Zayghun, 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 '
fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la tukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi surat Al-Imran ini apa Ibu dibuka dengan Bismillahi, dengan nama Allah yang telah menurunkan Alkitab dan mengutus Rasul sebagai bimbingan bagi semua hambanya menuju jalan kembali. At-Tariqul Ma'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Pengasih bagi kepada mereka dengan menurunkan ayat-ayat muhkamat yang menyediakan limpahan keyakinan dan makrifat, dan Maha Penyayang kepada mereka dengan menurunkan ayat-ayat mutasyabihat yang mengandung jalan menuju tauhid bagi para ahlul hakikoh wal yakin. Jadi dua level ayat apa Ibu, ada ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu ayat yang sifatnya mudah dipahami, yang untuk umum. Mutasyabihat ini ayat-ayat yang mengandung isyarat-isyarat batiniah, isyarat-isyarat rahasia gitu ya. Ar-Rahman itu memberikan ayat muhkamat untuk semua manusia biar jadi pemahaman umum yang menjadi bimbingan untuk orang-orang awam. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat ini yang bisa menyelami, yang bisa memahami adalah para ahli hakikat. Karena Ar-Rahim hanya diberikan pada orang-orang beriman padanya. Alif Lam Mim. Wahai insan kamil yang tidak ada duanya, yang tampil berdasarkan kesucian Ar-Rahman, yang selalu memperhatikan segala manifestasi sifat dan nama ilahiyah, yang darinya muncul segenap manifestasi semesta, sehingga semua sifat dan nama itu mencakup dan meliputinya. Allah zat tempat bergantung yang maha mencipta dan dari ketiadaan, maha menampakkan dan maha mengadakan. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada ilah, maksudnya tidak ada sesuatu pun yang menampakkan dan mengadakan, melainkan Dia yang hidup kekal, yang tetap senantiasa, yang hidupnya tidak terbatas waktu dan tidak terbatas tempat. Dia tidak disebutkan oleh apapun atau siapapun. Al-Qayyum, maha mengurus makhluknya, yang tidak pernah lelah dan tidak pernah dibuat lemah oleh berjalannya waktu dan masa. Nazzala alaikal kitab. Dia menurunkan kepadamu wahai Muhammad sebagai anugerah bagimu Alkitab, yaitu Al-Quran, yang menghimpun dan mencakup segala yang ada di alam semesta, baik yang tinggi maupun yang rendah, baik di dunia maupun di akhirat. Bil haqqi, dengan kebenaran yang sesuai dengan kenyataan. Musaddiqal lima baina yadaih, membenarkan apa-apa atau kitab yang telah diturunkan sebelumnya, yaitu kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada para nabi pada masa itu. Wa anzalat taurata wal injil, wa anzalat taurata wal injil, dan juga menurunkan kitab Taurat dan Injil pada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Yang keduanya juga membenarkan kitab-kitab yang turun terlebih dahulu. Min qablu hudal linnas, dan juga sebelum Taurat dan Injil diturunkan kepada Musa dan Isa sebagai petunjuk bagi manusia yang menuntun mereka menuju tauhid zat atau tauhid zati, setelah manusia menyimpang dari kebenaran menuju kesesatan. Wa anzalal furqan, dan setelah kesesatan itu muncul, Dia menurunkan al-furqan, yaitu kitab samawi yang membedakan antara petunjuk dan kesesatan, yang hak dan yang batil, agar yang hak dapat dipisahkan dari yang batil, dan agar ayat-ayat Allah dapat dipisahkan dari bisikan setan. Innalladzina kafaru bi ayatillah, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah setelah Al-Furqan itu muncul dan diturunkan, serta mendustakan zat yang telah menurunkan kitab-kitab dan ayat-ayat kepada mereka, lahum ma'adzabun syadid,
akan memperoleh siksa yang berat berupa pengusiran dan keterhalangan dari ranah tauhid disebabkan keingkaran mereka terhadap ayat-ayat yang menunjukkan kejalannya. Wallahu azizun duntikom, dan Allah yang maha memberi petunjuk menuju tauhidnya, maha perkasa, maha menguasai, lagi maha kuasa. Dia duntikom, mempunyai pembalasan yang besar dan siksa yang pedih terhadap mereka yang mengingkari ayat-ayatnya dan menyombongkan diri terhadap zat yang telah menurunkan ayat-ayat tersebut. Bagaimana tidak? Innallaha, sesungguhnya Allah yang maha meliputi semua yang sudah ada dan yang akan ada. La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada sesuatu pun baginya yang tersembunyi dari segala kejadian. Fil ardi wala fis sama, baik itu di bumi maupun di langit, baik itu keimanan, kekafiran, petunjuk, kesesatan, dan berbagai bentuk perbuatan dan keadaan rohani, hal lain yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Allah maha mengetahui yang di langit, yang di bumi, yang di hati kita, maupun yang diungkapkan oleh kita. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Bagaimana mungkin ada yang tersembunyi dari Allah? Sebab huwaladzi yusawwirukum fil arham. Dialah yang membentukmu dengan kekuasaannya sejak dalam rahim ibumu, setelah kamu dipancarkan dari tulang sulbi ayah-ayahmu ke rahim ibu-ibumu. Kaifa yasha, sebagaimana kehendak dan keinginannya yang telah memiliki, yang tidak memiliki lawan ataupun bantuan dari pihak lain dan sekutu manapun juga. Karena la ilaha illahu, tidak ada ilah yang membentuk dan tidak ada yang mampu mengadakan melainkan Dia yang berbuat sekehendaknya dan menetapkan hukum sekeinginannya tanpa ada yang melawannya dan tanpa ada menentangnya. Bahkan Dia Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa, menguasai segala yang Dia kehendaki, maha bijaksana, yang sangat teliti dalam segala hal yang Dia inginkan. Huwaladzi, dialah yang memilihmu, wahai Rasul, yang paling sempurna untuk mengemban risalahnya, untuk menjadi wakil dan khalifahnya. Dia anzala alaikal kitab, menurunkan sebagai anugerah dan nikmat kepadamu dari hadiratnya untuk membenarkan dan menguatkan dirimu berupa kitab yang mengandung mukjizat bagi semua yang menantang dan melawanmu, sebagai penghormatan bagimu, dan Dia membagi isinya ke beberapa surat dan ayat-ayat yang menjadi dalil atas segala hal terkait keadaan para hamba di kehidupan dunia maupun akhirat. Minhu ayatum muhkamat, di antaranya isinya ada ayat-ayat muhkamat yang berhubungan dengan keadaan para hamba secara umum sesuai tingkatan-tingkatan mereka di dunia dan di akhirat, berupa hukum, muamalah, akidah yang berlaku di antara mereka menyangkut dunia akhirat. Hunna ummul kitab, itulah pokok-pokok isi Al-Quran yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh semua manusia. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain juga ada ayat-ayat mutasyabihat. Ini ayat-ayat rahasia yang terkait dengan ma'rifat dan hakikat, yang terdiri dari hikmah dan kemaslahatan dalam kewajiban taklif, ketaatan dan ibadah yang dapat mengantarkan manusia ke ma'rifat dan hakikat, khususnya bagi ulul azaim as-sohah, yang senantiasa menuju samudra tauhid. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang di dalam hatinya condong pada kesesatan, cenderung menyimpang dari jalan kebenaran yang menghimpun lahir dan batin, fayattabi'una ma tasyabaha minhum, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat dan meninggalkan pelaksanaan ayat-ayat muhkamat sebagai bentuk kebodohan dan pembangkangan. Mereka tidak mengetahui bahwa pencapaian ma'rifat dan hakikat hanya dapat terwujud dengan memperbaiki aspek lahir melalui pelaksanaan isi ayat-ayat muhkamat. Tindakan mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat seperti ini tidak dimaksudkan selain ibtighaa'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih, untuk menimbulkan fitnah di antara manusia dan merusak akidah mereka dari manhaj tauhid, dan untuk mencari-cari takwilnya agar sesuai dengan apa yang diinginkan akal dan nafsu mereka, seperti yang dilakukan oleh para pembuat bid'ah. Semoga Allah menghinakan mereka. Wa ma ya'lamu ta'wilahu
illallah. Dan padahal tidak ada mengetahui takwilnya dengan benar melainkan Allah yang telah menurunkan kitab itu. Sebab takwil atas firman-Nya tidak dapat diketahui oleh siapapun selain Dia, kecuali hanya dengan taufik dan pertolongannya. Warrasihuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya, yaitu ahli ilmu laduni, dan diperkuat oleh Allah dengan ilham serta wahyunya, dan dengan makrifat dan hakikat yang tidak dapat diraihnya, yang tidak dapat diraih hanya dengan kekuatan manusia, kecuali dengan dukungan dan tarikan jadab darinya. Mereka yaquluna amanna bihi, mereka berkata kami beriman kepadanya dan meyakini ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Karena kullum min indi rabbina, kedua ayat tersebut semua diturunkan dari sisi Tuhan kami dan kami tidak mungkin membeda-bedakannya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang berakal dan diri mereka tidak telah terbentuk dengan inti lub tauhid dan selalu menolak kulit luar kosher yang menjadi konsekuensi dari kekuatan nafsu yang merupakan bala tentara setan hawa nafsu yang batil dan berbagai pendapat yang rusak. Ini doanya Bapak Ibu, Rabbana, ya Tuhan kami, zat yang melihara kami dengan kelembutan-Mu di atas tauhid-Mu, la tuzigh qulubana, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan yang menyimpang dari jalan-Mu, ba'da idh hadaitana, sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami menuju jalan-Mu dengan menurunkan Alkitab dan mengutus para Rasul. Wahab lana, dan karuniakanlah pada kami, ya Allah, anugerahilah kami, milladunka rahmah, rahmat dari sisimu berupa ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi, tanpa penentangan dan tanpa tendensi apa-apa. Rabbana, dan wahai Tuhan kami, innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, sesungguhnya engkau zat sifat-sifat dan segenap namamu akan mengumpulkan beragam manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya, yang pasti terjadi hari kiamat. Karena engkau telah memberitahu kami bahwa ia pasti terjadi melalui lisan para rasulmu yang diturunkan, yang darinya turun kitabmu dan turunnya kitabmu. Innallaha, sesungguhnya Allah yang maha menghimpun semua hambanya pada hari pembalasan, la yukhliful mi'ad, tidak mengingkari janji yang telah dijanjikannya di dalam kitabnya, bahkan dia lengkapi dalam wahyu yang diturunkannya. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.